Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Sadaqallahu azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu bin nawajih. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada hari ini telah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang mendapat rahmat daripada Allah, dan kiranya kita berpisah juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beri salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para al dan sahabat beliau sekalian, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin ila yaumiddin. Abu di Belanjurun yang Tuhan muliakan, dan juga kepada seluruh para abu-abu, para walid, dan juga yang Tuhan muliakan kepada bapak-bapak, tungku-tungku, walid, abu, abi dan sebagainya, dan menanti kepada para ibu-ibu yang Tuhan muliakan, dan para seluruh para jamaah muzakarah pada hari yang berbahagia ini. Sebenarnya Ilung sering terpanggil Luk Nibung yang pegah berjumpa, tapi di mana-mana forum tetap Luk Nibung, sehingga Abu sendiri dan juga Tengku Pak Bupati lagi nanti menyulung Luk Nibung, berarti lu kan Aceh Utara, kagak ada aset Aceh Utara. Sehingga dalam pertemuan di Aceh Timur sering bawa Pak Rocky dan lain sebagainya, Lung dipanggil sebagai Luk Nibung, artinya putra Aceh Timur. Alhamdulillah untuk mereka, malu jauh Lung Nibung ataupun Aceh Timur menyebab acara-acara mata, tapi berangkat ya umrah yang naruh, jadi tersinggung. Jadi dalam halnya Tuhan sebenarnya Kecamatan Langkahan, ya, Langkahan Aceh Utara, ataupun disebut dengan lain gampungnya Pak Nadinya, Nadi jalannya di Menasah Baru tanya tahun piusian dari telepon di Pak Baktiar. Maka pada hari yang mulia ini yang diberikan yaitu perbedaan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Mengenai waktu yang singkat hanya membaca biuk mentang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Sekiranya Allah menghendaki, wahai Muhammad, sungguh Allah menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Namun demikian, wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa mereka juga dalam keadaan tidak bersatu. Jadikan, tidak akan bersatu. Jadi dalam hal tersebut, tetapi agama terus mengajak alaikum bil jamaah, la islama illa bil jamaah, mengajak persatuan dengan hari Rasulullah dan lain sebagainya. Maka dalam hal tersebut, kenapa? Karena kiprah kita manusia silagenyan, silagenyan. Karena kami cipta silagenyan, namanya malaikat jangan atau pernah. Bahwa malaikat taat dan patuh kepada yang diperintah. Kemudian dalam hal tersebut
terjadi perselisihan bukan saja di bidang agama, di bidang duniawi juga demikian. Yang salah dunia terjadi perselisihan hanapahnya hanapah haji. Nah, tetap ya. Kemudian dalam hal tersebut Rasulullah memperingatkan kepada kita dalam katanya, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Siapa yang hidup di antara kamu di kemudian hari, ini merupakan prediksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan terjadi melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak di kalangan umat. Sampai-sampai dalam riwayat sejumlah 73 golongan. Nah, maka dalam hal tersebut perselisihan yang banyak. Tentu saja perselisihan itu ada yang mengakibatkan rusak iman dan lain sebagainya. Ada juga yang meluruskan iman baik furu'iyah maupun dalam bidang-bidang yang lain. Maka dalam hal tersebut prediksi Rasulullah, siapa yang hidup di masa akan datang pasti melihat. Wa'alaikum bisunnati, maka kewajiban atas kita menetapkan diri atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Al-Mahdiin, mereka-mereka adalah orang-orang yang terpetunjuk. Antu bin Nawali, menyebut saja diukap dengan gerhum. Artinya tak gigi habis-habisan. Nah, baik tak gigi dengan yoke dan sebagainya. Pusing dengan gerhum, terusnya lebih kuat. Maknanya Antu bin Nawali lagi berhadapu. Pelajari apa yang ditinggalkan oleh para mujtahid dan sebagainya, sehingga dengan tak pelajari yang disebut dalam kitab ta'allum kabirah, tinggal belajar dosa besar. Maka karena demikian Rasulullah nekeun wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu hidup Islam. Hana terjadi menyalahkan kena pedih bagaimana yang disampaikan oleh yang mewakili Pak PJ Bupati. Alhamdulillah memang demikian. Wabil ilmi hayatul Islam. Punya di kecamatan Jambuaya laganya dan Pegahasi Baju kecamatan Matangkulit ayo kampung anak mau dah. Nanti orang Nabi orang ganjur saja orang dalam Matangkulit anak pula. Punya sekiranya ilmu memandung kan, mengetahui dalam bidang furu'iyah, mengetahui daripada bidang i'tiqad dan lain sebagainya, udah Islam pasti. Jadi oleh karena demikian nyo sebagai gambaran. Nah, maka dalam hal tersebut bicara benar tentang Jabariyah dan Qadariyah dan juga masalah ikhtiarnya. Jabariyah ini adalah terjadi perselisihan yang terjadi di kalangan umat, sebagaimana Rasulullah mengingat prediksi Rasulullah yang demikian. Tentuan tamah baca prediksi ulama dalam halnya Allah yarham abun samalanga nun mantang ubud tudripul hai lahe lumbut, tapi selalu mengikuti pelajaran waktunya seperti Walid sebagai guru yang tuan dari Jamun sampai Anjino, sehingga negeri abun sama nyo lum pegah bak kata-kata memandu urun cici tak lali gora dari Muhammad Sam nyo lum pegah bak kata-kata memandu. Oh kampung benar sungguh
pakai benar tumbut karena masa akan datang letat khurafat pemakna khurafat, pendangkalan akidah dan pemurtadan umat. Yang disampaikan oleh Abu Hanam itu, ya, yang disampaikan oleh Abu Hanam itu, sehingga tumbut, sehingga aliran dari berkenaan yang lepasan dari Samalangan, lepasan dari Belamladi dan sebagainya, mandu tumbut, sehingga mereka-merekanya ulama-ulama masa dino yang ulama muda ladakan, nah, ini sebagai benteng. Maka alhamdulillah cara lahir selamat. Jadi menyugunan prediksi abun tepat sekali. Nah, jadi dalam hal tersebut pula lun waktunya lun cetek, lun sebagai yang mencetek, lun dalam masjid dandang ibu, ulun tuan siro, orang kali dia Yakub siro yang di Australia, guru besar, dan kemudian Tengku Nasruddin Ahmed juru dinggam, ya ben pikir tahu ya, nah yang cetek dong. Nah, sehingga hampir sama ya. Kemudian dalam hal tersebut terjadi perselisihan di antara 70 partai. Jabariyah merupakan suatu kaum yang memiliki etikat bahwa manusia tidak mempunyai daya dan upaya apapun, tidak mempunyai ikhtiar dan yaitu kasbun, usaha, ya. Nah, sehingga lagi Abu Pudahmuno hana perle mitapeng, hana perle karena ketentuan yang kaya, yang latihan dan sebagainya, ya karena nah, lagi berlaku. Jadi dalam hal tersebut perbuatan manusia dilakukan dalam keadaan terpaksa ataupun dalam istilah majbur gitu ya, majbur, terpaksa ya. Jadi hana ketentuan kali ketentuan Allah di luar kemauan dan keadilan. Kelompok ini dipelopori oleh Jaham bin Safwan, seorang juru tulis bagi Haris bin Surih, pemimpin yang memberontak terhadap Bani Umayyah di Khurasan, yaitu suatu provinsi di timur Irian. Kemudian dia menjadi terkenal setelah lalu lalang berdakwah, namun sungguh disayangkan ia tergelincir ke dalam keyakinan yang keji itu, sampai-sampai bila ada seseorang yang bermaksiat dan berbuat jahat itu tidak jadi masalah. Nyaman prinsip Jabariyah. Bubu mati di mana upu? Ya pemerintah apabila gawa, upuga ju tempat ningkup yang kira-kira aja. Nah, hana buku, ya. Nah, tapi hang yang ada hang. Ya, berbuat jahat, salah dan ada tidak apa-apa malunya. Karena hal ini dijadikan oleh Tuhan, manusia hanyalah laksana kapas yang berterbangan sesuatu kehendak arah angin. Oleh sebab demikian Jabariyah juga disebut dengan yaitu Jahamiyah. Jahamiyah yang ke neraka, atau ahli neraka. Kemudian tentang Qadariyah, banyak habitatnya. Jabariyah hanya memiliki kesamaan dengan Mu'tazilah, seperti entitas sifat Tuhan tidak ada, tidak kekalnya surga dan neraka, Al-Quran dan makhluk tidak bisa, makhluk tidak bisa melihat Tuhan di surga, namun mereka sangat bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah. Jadi memandung awak Qadariyah hana tekalon Tuhan di surga. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surat Kahfi. Siapa orang yang ingin menjumpai dengan Allah, falyamal amalan shalihan, kerjakan amal yang betul, seperti amal-amal yang dikerjakan oleh para ulama yang salihin, juga ulama-ulama yang muktabar, dan juga
para anbiya aulia Allah. Nah, ini kerjakan yang paling amalan salihan. Kerjakan amal yang betul. Amal yang betul adalah amal yang diiringi dengan ilmu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Abu Bunuh, amal yang diiringi dengan ilmu. Kalau amal bukan diiringi dengan ilmu, jadilah amal tersebut, kata Imam Ghazali, amal tersebut haba'an mansura, sebagai debu yang bertaburan di tepi jalan. Layaknya seperti jalan akan diaspal, terjadi apa yang terjadi yaitu pengerasan. Masya Allah, debu yang bertaburan yang membawa bukan manfaat tetapi malah petaka. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip Ahlussunnah, ya. Adapun Ahlussunnah meyakini bahwa segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan pada setiap perbuatan manusia yang berada dalam kendalinya. Nah, dalam kendalinya. Allah berikan kepada manusia pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan ikhtiar dan usaha untuk merealisasikan ataupun kasbun, namun perbuatan yang diperbuat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan tersebut tidak memberikan bekasan dan efek ataupun taksir. Jadi dalam hal tersebut ini berbeda. Sekiranya Jabariyah kuno, sehingga orang Jabariyah berprinsip bahwa kita manusia majbur segala sesuatu kali gantilah tanpa anak tak usah, ya, menyoka gebur pun bahasa Aceh pun lupa bapak hari rezeki, menang kira kira rezeki. Nah, jadi hanya menang berkau yang Jabariyah gimana sih? Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memberikan hak ikhtiar. Nah, iya dua boglah putih, saboglah racun. Dan begitu dia punya hak ikhtiar. Haji cok je nah hak ikhtiar. Nah, jadi dalam hal tersebut mudah-mudahan kita hak ikhtiarnya tamalkan. Lu pegang biu Abu Luangin ini cok ke hakim syar'i di sehingga waktu itu sampaikan berita ini Abu Nekun lum nabure lum tanya Mbak Abun nilai menyojit kakek tinggalkan daya lum jak bawa pengadilan. Nah, bagus karena dengan anak buah mereka komandan Pak Mustanil Arifin orang Ibu. Jadi dalam hal tersebut Abu rupanya lagi yang takdir Allah, pilihan kan dalam kenyataan, kucing pilihan dalam mimpi. Datang Abun sama Abu Don Tengku Luangin dan Kumadaun, ini pilih Nyo, ditinggalkan aja. Nyo artinya ia susu yang bersih, maka dipilih susu yang bersih. Kemudian Nyo benecok, Nyo kamu jampu dengan bulimia, artinya bekerja pada pemerintah ditinggalkan, kerja pada semua diperintahkan oleh Allah. Jadi nyamban dengan sikap para ulama salihin, hana uceh mudeh pilihan. Dalam mimpi pun terjadi pilihan. Nah, maka dalam halnya mungkin mengingat waktu terbatas, matang dia akan kita oleh Abu Dilanjurun ataupun yang mulia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang terhormat, coba atas simpul sabah-sabah poin yang kena sampaikan Abi sesuai dengan adalah pertanyaan. Di satu sisi penentuan di tangan Allah, di lain pihak Allah melepaskan untuk mencari usaha pribadi riwayat. Supaya dua macam tersebut baikna berantakan, kamu mat lagi baik dan jahat ba Allah, hana perle minta rezeki, tak minta rezeki, lagi-lagi hantar patih penentuan Allah. Maka na tulisan yang tulis itu al-kasbu
wa du'a'u la darfa'ul qada wal qadar walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada wal qadar. Usaha dan doa itulah penentuan dasar. Tetapi usaha dan doa itu tanda akibat penentuan dasar. Maka karenanya menyotana kena kaya jumod hemat jujur, menyotana kena asal syurga mukmin taat, menyotana asal neraka kafir maksiat. Kalau demikian bukanlah dengan semayang itu masuk syurga, tetapi semayang itu alamatun min alamatin kena pegat ke asal syurga. Ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh beliau. Dan kesimpulan yang kedua yang dipegang Abi adalah kadar yang nampak Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah. Qadariyah dan Jabariyah dua-dua dahel-hel mandum pulang. Menyo Qadariyah urang pegat, drobut pegat, ngakai jih pegat. Sedangkan Jabariyah Allah pegat, yang drobut Allah pegat, ngakai buat Tuhan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah pegat buat Allah, drobut buat Allah secara akai sah takun buat urang. Mana secara kaisah dah kembu orang antai cuma cuba le sira orang Tuhan pejit cuma cuba antai sebut semayang le sira orang Tuhan pejit semayang. Kajian buat le pejit le Tuhan ba orang jiat semayang. Katanya secara akai yang semayang yang Tuhan pun orang tu. Moyo tak pegah Tuhan yang pejit kurang semayang payah dah keun yang dua yang Tuhan. Tapi kerana barang yang dipeduh di Tuhan yang di bawah orang menyohandakan orang hai patih lakai. Wa hadza al-sunnah wal jamaah. Begitulah sebagai kesimpulannya kan cok lagi.